datang di podcast JDC. Nah, jadi hari ini tuh pembahasan kita bakal menarik banget nih. Judul podcastnya aja, Mulutmu Ceritamu. Dan hari ini aku nggak sendirian, tapi aku bareng teman-teman aku yang bakal jadi calon dokter gigi kalian di masa depan. Nah, bisa yuk kita perkenalan. Halo semuanya, kenalin, aku Miss. Aku Flo, aku Nah, aku Mes. Oke, jadi pembahasan kita itu beragam banget ya, mulai dari rahang, gigi bolong, gusi berdarah, sampai gigi bungsu. Nah, jadi daripada berlama-lama kita langsung aja ya. Nah, pembahasan pertama itu tentang apa nih? Jadi Ci, kamu pernah dengar gak sih kalau orang yang lagi ngomong itu atau kalau dia lagi makan, rahang itu bunyi? Hah, gimana tuh? Jelasin Miss. Waduh, oke. Jadi begini, itu tuh namanya TMD atau temporomandibular joint disorder atau gangguan pada sendi tulang rahang. Nah, jadi itu sebenarnya dari sendi rahang kita yang tugasnya untuk membuka dan menutup mulut, tapi sendinya tidak bergerak dengan mulus. Nah, jadi dapat memunculkan bunyi klik gitu Ci. Jadi artinya itu tuh mirip-mirip Excel pintu dong. Iya sih, analoginya gitu. Oke, menarik. Nah, aku mau nanya, kenapa sih kita itu bisa kena TMD itu? Jadi TMD itu sebenarnya banyak penyebabnya Ci. Mulai dari kebiasaan mengunyah di satu sisi, ada juga yang giginya yang tidak lengkap. Ada tambahan lagi Mbak? Atau kalau kita tuh sering gigit-gigit jari atau nopang satu dagu gitu. Nah, Loh. itu bisa jadi penyebab TMD. Itu bisa nyebabin TMD. Iya, bisa. Aku dulu pas kecil sering lagi ngelakuinnya. Ih, bahaya tuh, Ci. Iya, Ci, itu bisa nyebabin TMD karena rahang kita itu menopang beban berlebih. Kita kok bisa meriksa adanya TMD gitu, Ci? Ih, mau dong, gimana? Coba contohin, Miss. Oke siap. Jadi sekarang kita coba pegang di depan telinga kita, tepatnya di depan tragus. Nanti kalian bakal ngerasain ada tonjolan. Nah, jadi kalian sekarang coba buka mulut kalian pelan-pelan, buka tutup gitu. Nah, seperti itu. Nah, tidak mungkin tidak. Oke, kalau punyakmu aman sih. Jadi kalau untuk orang TMD itu biasanya kita buka mulut kita, rahangnya tuh itu tuh nggak langsung turun ke bawah lurus gitu. Jadi biasanya tuh mereka kalau buka mulut itu rahangnya tuh kayak agak mereng sedikit gitu pas lagi ngebukanya gitu. Jadi nggak lurus. Wah, menarik banget ya tentang TMD ini. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang berikutnya yuk. Yuk, Yuk. yuk. Meng, jujur ya, kamu tuh pasti sering dengar tentang teori-teori aneh tentang bibir sumbing kan? Nah, bener banget, aku sering banget dengar teori-teori aneh itu. Kadang dikaitkan sama hal mistis, kadang aku bingung. Kenapa sih orang-orang bisa mikir gitu? Oke, sekarang kita lurusin yuk. Gimana sih bibir sumbing itu tuh sebenarnya, Meng? Jadi sebenarnya bibir sumbing itu terjadi pada bayi sejak di masa kandungan. Awalnya itu kan ada namanya organogenesis. Jadi itu penyatuan organ-organ gitu. Nah, tapi karena di bibir sumbing ini dia tuh nggak nyatu sempurna, jadi ada celah di antara bibir, bahkan bisa meluas sampai langit-langitnya. Berarti ini tuh bukan muncul karena hal-hal misterius ya? Ya dong, itu nggak muncul karena hal misterius. Ini tuh bisa karena genetik, ada orang tuanya bibir sumbing atau ada kakek neneknya, itu bisa nurun ke anak cucunya. Atau juga yang paling banyak itu karena nutrisi orang tuanya Ci, karena nutrisi ibu hamilnya yang kurang terpenuhi. Apalagi kalau kekurangan asam folat, itu bisa nyebabin bibir sumbing. Oh ya? Tapi aku penasaran deh, bibir sumbing tuh kadang ada yang cuma satu, tapi apa ada juga yang dua, Meng? Iya, bibir sumbing itu bisa di antara satu sisi aja, antara kanan atau kiri. Itu namanya unilateral, karena uni kan satu. Atau dua-duanya di kanan kiri, itu namanya bilateral.
Bahkan bibir sumbing itu bisa meluas ke langit-langit mulut ya, Mel? Nah, ya bener banget kayak aku bilang di awal tuh kan, bibir sumbing ini bisa dari bibir sampai ke langit-langit. Ini nih yang membuat bayi itu susah nyusu. Jadi kalau dia nyusu, itu bakal keluar lagi lewat hidungnya. Jadi nutrisi bayi itu bakal kekurangan. Efek jangka panjang itu juga bisa menyebabkan kesulitan bicara buat bayinya. Jadi ini penting banget untuk ditangani sebelum terlambat. Waduh, kasihan banget ya. Nah, tadi kan udah dikasih tahu nih bibir sumbing. Nah, itu tuh ada nggak sih cara penanganannya? Semisal nanti ada ibu hamil yang ngeliat siniar. Nah, jadi kalau ada anak-anak kalian yang bibir sumbing, itu yang pertama harus dibawa ke dokter spesialis bedah mulut supaya tahu penanganannya itu apa atau bahkan bisa sampai dioperasi. Oh, jadi begitu. Iya, Oke, iya. oke. Sekarang kita next ke topik yang jujur ya, ini tuh bukan penyakit gak sih? Lebih ke lifestyle choice yang kita bakal sesali nanti. Iya, benar banget lagi. Ini kayak pilihan hidup kita yang salah gitu loh. Tapi dia pulang terus. Apaan sih? Gigi berlubang. Nah, coba jelasin deh sebenarnya kenapa sih gigi kita itu bisa berlubang? Padahal kan gigi itu keras ya. Oke, jadi sebenarnya dari awal gigi kita tuh bukannya kurang beruntung, tapi karena mulut kita itu kan setiap hari memang ada makanan yang masuk ya, jadi pasti ada bakterinya. Nah, bakterinya itu hidup dari sisa makanan yang kita makan sehari-hari, apalagi kalau kita makan makanan manis. Sebenarnya kayak kita sekarang ini gak sih? Gimana ya? Jadi dari makanan manis yang kita makan itu dia ngasilin asam. Nah, asam yang berlebihan itu bisa perlahan-lahan merusak gigi kita. Dia tuh awalnya kecil banget. Jadi kita tuh sering gak sadar. Nah, karena kebiasaan itu terus berulang, jadi kerusakan itu makin dalam dan akhirnya jadi berlubang deh giginya. Intinya kalau kita makan enak, itu tuh ada yang ikut makan juga ya di dalam. Iya, benar banget gitu, Ci. Dan itu tuh bakal didatengin masalah serius. Dan kita dong yang nanggung. Iya bener banget. Dan awalnya itu cuma lubang kecil yang bahkan gak sakit. Padahal itu awal dari kerusakan yang serius kan ah. Iya bener banget. Jadi kalau lubang yang gak langsung diperiksakan ke dokter gigi itu bisa sampai ke saluran akal. Nah itu juga yang bakal jadi sakit banget. Penanganan juga bakal lebih kompleks. Dan itu mahal banget, makan banyak biaya. Nah guys, berarti kita tuh harus jaga kesehatan gigi dan mulut. Apalagi kalau kita nggak mau keluar uang banyak untuk gigi. Oke, kita lanjut bahas apa lagi nih? Jadi kita bakalan bahas gigi bungsu. Hah, gigi bungsu? Emang kenapa dengan gigi bungsu? Nah, di gigi bungsu kita itu ada namanya impaksi gigi bungsu. Nah, sebenarnya karena dia itu kan tumbuhnya paling terakhir nih. Jadi, waktu mau muncul, ruang di rahang kita itu udah hampir penuh semua. Akhirnya dia harus cari cara sendiri untuk tumbuh. Dan seringkali caranya itu nggak ideal. Kayak bisa miring, bisa tertahan, atau bahkan hanya muncul cuma sebagiannya aja. Jadi dia tuh kayak maksa buat masuk gitu ya? Bener banget. Gigi bungsu itu kayak gak baca situasi kalau mau masuk ke gigi kita. Iya, akhirnya dia tuh tumbuh miring atau bahkan tuh tertahan dalam gusi kita. Dan karena posisinya yang nggak normal itu, makanan tuh mudah terselip di situ, Ci. Dan itu susah banget buat dibersihkan. Nah ini nih yang bikin radang, Ci. Nah iya, akhirnya bisa terjadi peradangan di sekitar gusinya. Yang bikin bengkak itu ya? Iya, bengkak, sakit, bahkan kita tuh nggak bisa buka mulut. Ketawa aja nggak bisa. Makanya kalau ada gigi bungsu harus segera diperiksa biar nggak sakit dan itu harus dilakukan pencabutan. Oke, tapi emang harus selalu dicabut ya? Bisa nggak kalau misalnya kita milih nggak dicabut gitu? Bisa. Jadi sebenarnya gigi bungsu itu nggak selalu harus dicabut. Kalau posisinya bagus, tumbuhnya normal dan nggak ada keluhan lain ya nggak perlu dilakukan pencabutan sih. Ya, jadi sebenarnya kalau nggak ada gangguan, ya sudah, biarkan aja. Oke guys, kita udah masuk ke pembahasan yang terakhir nih. Nah, jadi yang terakhir ini tuh mau bahas apa sih kita guys? Nah, sebelumnya aku mau nanya dulu nih Ci. Kamu pernah nggak kayak gigi gusinya tuh berdarah gitu? Kayaknya pernah deh, berdarah gimana gitu. Pas kamu gosok gigi gitu, pernah nggak keluar darah? Pernah deh kayaknya.
Tapi aku nggak terlalu ngepedulin sih, karena kan biasanya orang-orang juga nggak terlalu aware tentang itu ya. Waduh, bahaya banget tuh sih. Oh iya? Kenapa bisa bahaya banget? Bahaya Ci, soalnya itu tuh tanda-tanda gingivitis, radang gusi yang diakibatkan oleh plak. Dan itu tuh nggak boleh dibiarin guys, karena kalau dibiarin bakalan makin parah untuk kedepannya. Oh iya? Jadi guys, intinya dari pembahasan teman-teman aku yang udah disebutkan tadi, kita itu sangat penting ya untuk menjaga kesehatan gigi, karena dari gigi dan mulut itu tuh sumber dimana kuman-kuman itu bisa masuk dan kita bisa sakit. Jadi kita harus menjaganya dengan betul. Oke, jadi sebelum kita tutup, alangkah lebih baiknya nih, misalnya ada deh satu atau beberapa dari kalian yang memberikan satu kata-kata. Aku mau deh. Boleh. Makasih ya buat yang nonton dari awal sampai akhir. Izin nambahin juga deh. Izin nambahin berarti. Jadi semoga apa yang kita bahas hari ini di sini tuh bukan cuma menghibur, tapi juga nambahin pemahaman kalian semua untuk kesehatan gigi dan mulut. Meskipun kita nyampainya dengan santai-santai aja ya guys. Dan semoga setelah ini kepada siapapun yang nonton, kita semua tuh bisa sedikit lebih peduli tanpa harus nunggu kata sakit dulu baru ke dokter gigi. Benar, karena hal-hal kecil yang kita lakukan setiap harinya itu sebenarnya memiliki dampak yang sangat besar. Termasuk hal-hal sederhana seperti menjaga kebersihan mulut kita. Dan kalau hari ini kalian ngerasa relate, tenang aja, kita juga sama kok guys. Oke, jadi sebagai penutup pada episode kali ini, aku Cici, Aku Meg. Aku Nat. Aku Fla, Dan aku Miss. kami dari Mulutmu Ceritamu. Bye-bye. Dari kami ini makasih banget juga karena Terima kasih sudah mendengarkan. juga terima kasih. Bye-bye.